Shalom, salam Philadelphia. Kembali lagi di Philotalk, podcast GSPD MDF 3. Nah, puji Tuhan bersyukur banget kita bisa berkumpul kembali di tempat ini dengan suasana yang berbeda, suasana yang baru. Dan di podcast kali ini kita akan membahas, masih dengan topik era baru gereja Tuhan, kita akan bahas tentang ekonomi dan peluang usaha. Seperti yang kita tahu nih, kondisi pandemi yang sekarang masih belum menentu, ekonomi berubah, usaha berubah. Ya. Nah, ini ingin menyampaikan kepada jemaat Tuhan, kepada podcast kali ini, apa sih peluang yang ada di situasi ekonomi yang tidak menentu? Apa sih yang bisa menjadi peluang usaha jemaat yang mungkin mempertimbangkan ingin membuka usaha di situasi kerja yang tidak menentu? Dan pada kali ini kita kehadiran 3 narasumber yang sangat luar biasa, sangat amazing. Di ujung sebelah kanan saya ada Ko Effendi Naftali yang biasa dikenal sebagai Ko Effen. Halo. Kemudian di sini ada Ko Hermanto yang kita kenal sebagai Ko Amin. Dan di sebelah saya ada Ko Roni yang dikenal sebagai Ko Anung. Mungkin bisa perkenalan lebih lanjut dulu. Silakan Ko Effen, boleh perkenalan dulu. Oke, terima kasih Yes buat kesempatannya. Saya saat ini masih bekerja sebagai country manager untuk Aoki Shenzhen, jadi sebuah perusahaan berbasis di China. Kami mendistribusikan produk-produk elektronik, aksesoris gadget di Indonesia. Jadi perwakilan untuk Indonesia ada di saya. Dan juga masih berjualan online. Oke. Berarti ada part-time entrepreneur-nya ya, ada part-time menjadi usahawannya. Oke, Ko Amin silakan Ko, boleh perkenalkan dulu. Saya dengan Amin. Saya juga masih bekerja. Saat ini saya bekerja di perusahaan IT. Jadi saya bergerak di distributor IBM. Oke. Jadi saya sebagai sales manajernya di sana. Dan selain itu saya juga ada bisnis sampingan yang lain seperti event juga. Jadi sambil kita mempunyai pekerjaan sampingan lah. Ya, itu aja. Oke, thank you Amin. Ko Anung. Nah, kayaknya tiga-tiganya sama nih sementara narasumbernya. Karyawan juga saya dan punya kecil-kecilan juga bisnis online karena melihat peluang yang bisa kita ambil di masa-masa seperti itu. Oke, nah jadi ini sudah menjadi gambaran dulu bahwa tiga-tiganya bukan full entrepreneur nih ya. Ya. Bahwa Koko juga semua ini masih ada pekerjaan utamanya di karyawannya, tapi juga mau membuka peluang usaha sampingan. Nah, Betul. Sekarang kalau kita bahas, karena tadi kita udah bahas ada peluang usaha gitu ya, kita ngelihat situasi pandemi sekarang ini sudah 4 bulan berlangsung nih. Pekerjaan tidak menentu. Kita tahu bahkan banyak berita PHK apa segala macamnya begitu. Nah, tapi kita mau tanya nih, usaha online sepertinya juga semakin berkembang, ataupun usaha-usaha yang lainnya gitu. Mulai akhirnya toko kecil itu makin banyak bermunculan. Memang kalau menurut pendapat koko-koko bertiga sekalian, memang apa sih yang menjadi peluang usaha yang ada sekarang di zaman pandemi ini gitu? Di situasi pandemi ini apa sih yang menjadi peluangnya gitu? Yang mungkin jemaat Tuhan bisa tangkap gitu untuk memulai usaha. Mungkin dari Ko Effen dulu. Boleh silakan. Oke, thank you Yes. Kalau kita bicara mengenai online market atau kita sebut suka online shop ya, atau bisnis online begitu ya, cenderung angkanya atau statistiknya meningkat. Ya, data penjualan yang dihimpun oleh Bank Indonesia, menurut saya kutip dari kontan.co.id, selama 3 tahun terakhir angkanya itu trennya terus meningkat. Saya punya angkanya, 2017 penjualan online shop di Indonesia mencapai 80,8 triliun rupiah. Oh wow. Di 2018 sudah mencapai 145,9 triliun rupiah. Kedua kalinya ya. Hampir Almost 2 kali. double. Di 2019 kita sudah mencapai 265 triliun rupiah. Selalu pencapaiannya hampir 100% ya. Iya, hampir 2 kali lipat dari itu ya. Nah, apakah sudah mentok atau sudah mencapai titik puncak? Belum. Karena penduduk Indonesia 250 juta dan yang masih tercover oleh internet baru sebagian. Nah, jadi pertumbuhannya akan terus semakin besar, apalagi di masa pandemi seperti ini. Ya, semua orang nggak bisa belanja ke mall,
semua nggak bisa belanja yang offline gitu ya, Mhm. terbatas, mereka larinya ke online. online. Mhm. Nah, dipastikan 2020 ini terjadi peningkatan untuk di segmen online. Nah, kalau gitu ada peluang di sini. Nah, ini yang kita lihat dan kita cermati. Nah, kita mau bagikan buat teman-teman sekalian yang di rumah, ya, buat bisa mulai bagaimana caranya sampai nanti menjadi bisa lebih besar lagi gitu ya. Seperti itu ya. Oke. Kalau menurut Ko Amin bagaimana Ya. mengenai peluang ini? Kalau saya di bidang IT, karena saya cukup lama di bidang IT selama 20 tahun ini, saya juga melihat perkembangannya juga udah bergeser gitu ya. Yang tadi sekarang orang memanfaatkan digital marketing, itu semakin tinggi gitu kita lihat. Jadi kita bukan hanya ketemu face to face juga, tapi kita harus pinter mengemasnya untuk mengkomunikasikan produk kita gitu. Ya, Hmm. betul. Kalau orang lebih tahu produk kita sebagus apa, dan orang akan diyakinkan gitu. Semakin banyak digital marketing yang kita berikan, nah itu yang membuat supaya orang tertarik untuk membeli. Nah itulah intinya, walaupun produk kita bagus, tapi kalau kita tidak bisa menjualnya, ya itu percuma saja ya kan, menurut saya. Oke. Dan saya lihat juga saya yang tadi saya bilang, kalau saya coba belajar untuk dengan online bagaimana berjualan gitu kan. Mhm. Saya memanfaatkan contohnya yang paling simpel gitu. Grup di WhatsApp, Mhm. ya kan? Kita bisa manfaatin. Ya kita jangan menutup diri, oh kalau ada yang ngundang masuk grup apa. Saya cukup banyak grupnya ya kan? Nah, kita bisa manfaatkan. Dan saya pada saat pandemi ini, saya ngerasakan saya nggak mau, orangnya nggak bisa diem aja gitu kan. Wah, kalau diem aja kita nggak dapet duit nih gitu kan. Mhm. Akhirnya saya cari peluang. Saya kumpulin grup-grup itu dan saya lihat peluang-peluang yang bisa saya jalankan gitu. Akhirnya saya ada grup properti lah, ada grup macam-macam, nah, ya kan? Akhirnya saya bisa dapat proyek dari grup ini. Ya, Oke. ini kan suatu keuntungan ya kalau kita Mhm. bisa memanfaatkan situasi gitu. Berarti kita juga jangan menutup diri Benar, akhirnya dengan apa yang situasi yang mungkin orang invite atau apapun Ya. gitu ya. Oke, kalau dari Ko Anung bagaimana pendapat tentang apa sih yang menjadi peluang yang ada saat ini? Kalau saya melihat segala sesuatu adalah peluang gitu. Jadi kalau kita ngomongin apapun, saya pasti punya pikiran ini punya pasar. Mhm. Ini pasti ada pasarnya. Kayak contohnya sekarang aja nih. Kita ngomong Gojek deh, tentang Gojek. Mhm. Ternyata kalaupun kita bukan dari anggota Gojek gitu, membernya Gojek, tapi kita bisa masuk ke situ karena semua sekarang basisnya teknologi. Beli Mhm. apapun ya kan harus ada transportasinya untuk nganterin itu barang. Nah, kita bisa bikin dari teman-teman kita sendiri yang memang kita tahu saat ini mungkin ada yang kena PHK atau apa gitu yang memang pengangguran. Jadi kita bisa bantu teman kita lewat ya jadi Gojek gitulah. Mhm. Ngomongin apapun pasti ada peluang. Nah, yang harus kita yang penting kita mau dulu gitu loh. Ya kalau kata pepatah bahasa Inggris kan di mana ada kemauan di situ ada jalan gitu kan. Yang penting mau dulu, jangan menutup diri untuk aduh saya mah gaptek lah, nggak ngerti teknologi. Jangan begitu. Siapapun bisa kita tanya mengenai teknologi dan sekarang itu teknologi amat sangat mudah. Jadi peluang itu dimanapun kita omongin di situ ada peluang. Kalau saya lihat gitu. Oke, nah sekarang berarti hampir tadi baik Ko Epeng, Ko Amin, dan Ko Anung ini akhirnya mengerucut nih menuju ke digital market nih. Berarti kita sudah bergeser istilahnya dari retail offline itu menuju ke arah digital market online shop lah. Kita ngomong bahasa gampangnya online shop gitu. Semua orang tahu online shop. Nah, tapi maksudnya apakah dengan pergeseran ini akhirnya sekarang kita bicara produknya. Apakah akhirnya ini bisa semua produk melakukan online shop atau gitu ya? Kita tahu gitu loh. Kalau mungkin sekarang mau banyak, akhirnya makanan atau apa. Tapi kan ya tidak semua ya. Mungkin sekarang jemaat Tuhan itu bergerak juga di bidang itu. Tapi apakah akhirnya jadi semua produk itu possible nggak sih gitu loh. Untuk dipromosikan melalui online shop dengan situasi yang ada saat ini. Kalau Gitu. menurut saya sih itu possible banget ya. Apapun bisa kita jual di online. Apalagi kita punya, kalau kita orangnya punya banyak channel, punya banyak teman, itu jualnya gampang banget. Jadi saya udah buktiin, saya jual apapun bisa. Jadi sebelum ada pandemi ini, saya suka bantu teman saya yang suka posting, gue jualan somai gitu. Saya bantuin.
saya beli gitu kan, terus saya kasih tahu, oh ini enak Oh, lu beli sama promote dia, gitu, promosi. promo. Ya. Bisa juga saya tawarkan bantu ke grup-grup yang saya punya gitu kan, ada grup, kita pasti punya banyak grup lah, ya grup reuni sekolahan, sekolah itu ada SD, ada SMP, ada SMA ya kan, ada grup kuliah, ada juga grup kantor yang lama ya kan, dan komunitas-komunitas lain seperti komunitas gereja gitu. Nah itu bisa kita bantu tawarkan. Saya mulainya dari situ, saya nawarin apapun, jadi karena masa saya banyak, tawarin, dan akhirnya teman-teman saya kasih masukan, Panung kenapa nggak lu dagang sendiri? Lu kan tiap dagang orang beli, bukannya dagang ya, info gitu loh. Promosi, ya. Akhirnya ya udah, apalagi di masa pandemi ini saya coba dan itu ternyata di luar dugaan saya, malah amazing banget hasilnya itu. Kalau menurut saya sih ya luar biasa gitu, bisa menyamai atau mungkin bahkan lebih dari salary yang di tempat saya kerja. Dan itu ya ini saya bilang ini peluang yang bagus gitu. Jadi ayo kita mulai. Nah, saya bersedia membagi pengalaman saya. Mau nanya apa, kalau saya bisa dengan pengalaman saya kasih tahu. Ya. Saya juga ada pengalaman yang simpel aja ya, emak-emak ya. Ya istri saya belanja kebanyakan ya online gitu kan, online, tapi ada juga yang di grup ya seperti Bro Anung bilang, hanya merekomendasi gitu, mereferensi. Nah itu hal yang gampang sebenarnya kita lakukan ya kan, kita mereferensi ini makanan yang enak. Nah contohnya istri teman saya ini, dia kumpulin semua teman-teman jualan temennya gitu. Dia hanya ngambilnya nggak besar, 5.000. Tapi 5.000 kalau kuantitinya cukup lumayan, itu bagus itu keuntungan dalam sebulan ya. Nah itu yang saya lihat. Jadi kita harus membuka diri gitu kan, jangan mereferensi apa susahnya gitu kan, membantu bisa teman dianggap gereja ya kan, iseng-iseng berhadiah lah ya. Iya. Oke. Saya rasa begitu. Kalau dari Koepan bagaimana? Ada pendapat? Tadi kan teman-teman saya sudah cerita nih pengalaman mereka online shopnya mereka gitu ya. Nah, kalau saya mau teman-teman begini, jangan pikir terlalu ribet dulu nih. Waduh, gimana caranya gini? Sesungguhnya sangat-sangat mudah untuk memulai. Ya, pertama kita bisa kategorikan online shop itu ya. Sekarang itu ada dua kalau buat saya kategorikan dua. Oke. Pertama itu yang konvensional. Yang kedua online shop saya bilang 4.0 ya, sudah updated Udah nih. upgrade Ya, nih sudah ya. upgrade. Ya online shop konvensional itu kayak gimana? Ya kayak dari WhatsApp aja. Ya profil picture kamu, status kamu, story itu ya. Masih Nah, ngechatin iya. satu-satu. Masukin produk yang kamu mau jual, tulis aja di situ. Dijual lontong misalkan, 5.000, rasa paling enak gitu kan. Sambal pedas dan segala macam. Nah itu sudah satu bagian dari penjualan online. Nah saya kebanyakan begitu tuh Pak. Nah kalau yang Pak Roni masih nih ya, masih di yang konvensional nih. Ya. Terus udah gitu yang kedua konvensional bisa juga di Facebook. Ya. Daripada kita Facebook cuman buat ngomong yang nggak jelas dan segala macam, mulai deh posting. Ada produk apa? Produk misalkan tadi jualan kaos misalkan, ya kaos. Ada fotonya, foto yang semua handphone kan udah punya foto, udah punya kamera sekarang. Punya kamera. Bisa foto, ya. Fotonya juga nggak perlu pakai yang canggih-canggih, ya cukup latar belakang putih, ya kan kata saya juga putih kan gitu kan. Nah, tinggal foto produknya, terus upload ke dalam Facebook. Nah, tulis lagi editorialnya gitu ya, kaos bahan bagus, kualitas impor dan segala macam, harganya berapa. Terus mereka tinggal PM kita atau chat kita untuk pembelian. Oke. Belum termasuk ongkir. Nah, itu yang konvensional tuh. Nah, yang 4.0 ini. Nah, yang 4.0 sudah upgrade lebih tinggi lagi. Nanti kalau teman-teman sudah jualan yang tadi itu, nah bisa masuk ke yang 4.0. Masuk lewat Facebook Ads. Jadi kan mulai main iklan nih. Mulai masuk ke Google Ads, mulai naruh iklan, ada budget iklan karena udah mulai jualan, produknya udah mulai banyak, terus masuk lagi Instagram Ads. Nah ini perlu materi khusus nih, karena yang diiklankan ini nanti ada biayanya memang, tapi segmen marketnya jelas. Misalnya kamu jual kaos cowok, nah iklan ini hanya yang lihat cowok,
umur sekian sampai sekian, itu bisa ditargetin. Itu semua ada functionnya di setiap Facebook Ad, Google Ad tadi. Berarti Setiap- lebih spesifik ya. spesifik. Akhirnya bisa targetnya tuh jelas. Jelas. gitu. Misalkan jualan baju cewek Nah, hanya untuk umur 25 sampai 39 misalkan. hmm. Dan di Jakarta, greater area Jabodetabek aja, karena kamu nggak mau kirim sampai keluar kota misalkan, itu bisa. Itu kalau yang Oke. 4.0. Nah, kita belajar dulu deh yang paling dasar dulu, Iya. online shop konvensional. Tadi saya belum sebut lagi nih, ada satu lagi opsi, itu dropship, Mm-mm. yang konvensional ya. Mm-mm. Jadi ceritanya gini, saya nggak punya barang, saya nggak punya produk buat dijual. Hmm. Si Ko Anung punya jualannya apa? Nung tadi? Ada macam-macam ikan asin, Nah, ada ada ikan asin. duren, Nah. macam-macam lah pokoknya. Dia punya produk, ada durian, ada ikan asin. Contohnya ikan asin deh. Ya, ikan asin per kilo berapa? Per kilo ya antara 100 sampai 150 ribu. 100.000 gitu ya. Ah. Nah, saya mau dropship nih. Saya nggak punya produknya. Jadi buat mulai online shop nggak harus teman-teman punya produk. Nggak harus Bisa stok ya. harus stok, Harus bisa pakai stoknya si Panung company. nih Nah, ceritanya. tapi kita jual di jaringannya kita, di teman-teman kita, di WhatsApp-nya teman kita, di Facebook teman Ya. kita. Jadi saya bilang sama Ko Anung gitu kan, saya mau dong jualin ikan asinnya. Kalau saya bantu jualin, berapa sih sekilo kasih saya? Kira-kira bisa kasih berapa misalkan? Misalkan 80 ribu. Oh, 80.000. Lumayan dong. Saya bisa punya pilihan, saya jual tetap 100 atau saya up 110. Mm-mm. Tergantung market nih, saya mau Iya, lihat nih. Iya. Udah, anggaplah saya up lah 110. Barangnya kan nggak ada sama saya. Nanti ada yang pesan sama saya bilang sama Ko Anung tolong kirimin dong ke alamat ini. Sekian. gitu. Sekian. Namanya si ini. Ah. Nanti si Ko Anung tulis pengirimnya bukan Ko Anung, tapi nama saya. Mm-mm. Itu namanya dropship. Ah, oke. Gampang banget kan? Ya. Mm-mm, mm-mm. Jadi seolah-olah saya yang jualan. Padahal barang bukan punya saya. Tapi saya dapat selisihnya. Ko Anung, kan orang itu transfer ke kita. Iya. 110. Saya Ah. bayar Ko Anung Modal yang 80. diminta itu. Sisa 30. Kali 100 transaksi. Jadi gede. Jadi Jadi gede. gede. Oke. Jadi very simple thing aja dulu. Jangan yang Mungkin yang ribet-ribet. dimaksud kalau sekarang istilahnya reseller kali ya. Ya. Bisa Iya. kayak begitu. Nah, sistemnya dropship. Jadi kalau ada istilah dropship, itu kayak gitu. Barang nggak sama kita, barangnya orang lain, Modal foto doang ya. modal foto doang. Padahal kan kadang kita nggak moto loh. Kadang kita nggak moto. Malah pakai fotonya Fotonya dari dia. Ko Anung Ah. gitu. Bagi dong fotonya. Bagi dong fotonya. Nah, gitu ya. Gitu. Tapi nomor WhatsApp-nya, nomor kontaknya kita punya. Oke. Gitu. Oke. Berarti ya istilahnya dari tadi ini berarti kan semua produk itu possible banget. Semua Ya. produk sangat memungkinkan untuk dijual Betul. berarti gitu. Catatannya bukan produk saja, produk dan jasa. Ya, Bisa. produk dan jasa ya. Misalkan Bang. papa kamu tukang servis AC. Daripada nungguin pelanggan, dia kan diem aja di rumah atau segala macam, masukin Betul. jasa servis AC. Yang penting kita tahu pasarannya lah ya. Pasarannya Taunya pasar. Oke. Berarti Tepat. ya istilahnya semuanya nih bisa nih. bisa. Di masa pandemi ini mungkin banget. Nah, tapi ketika kita berbicara online market, platformnya ini sekarang nih jadi banyak nih. Iya. Kita ngomong ya kalau kita sebut ada Tokopedia, Iya. ada Shopee, Iya. bahkan Grab dan Gojek pun bisa menjadi tempat untuk Jualan. menjadi online jualan. Nah, Bahkan Betul. sejak pandemi ini aja salah satunya yang meningkat itu adalah Instagram. Ya. Bahkan Instagram itu kalau misalkan kita tahu ada stiker yang support small business Ya. gitu loh. Bisa jadi akun bisnis, bisa untuk promosi. Nah, mungkin tolong mungkin kayak bisa kasih tips nih. Kan mulai nih semua itu dan semua manusia sudah pakai sosial media gitu loh. Hampir semua jemaat kita pun pasti pakai sosial media. Iya. Apa sih yang menjadi tips mungkin untuk memulai dulu, mungkin untuk start membangun di platformnya ini dulu. Mungkin ya platform apapun yang mereka pakai gitu loh. Mungkin masih ada dari Facebook gitu, mungkin dari masih Instagram atau bagaimana. Ada nggak sih tips untuk memulainya dulu gitu? Kalau menurut saya sih yang penting jangan malu. Kebanyakan orang kita kan ya mungkin karena ada timur jadi malu kalau mau posting apa malu gitu. Nah sekarang kita lihat aja kebutuhan kita. Intinya kalau saya pribadi nih, kalau kita nggak punya duit emang siapa yang mau ngasih? Kan begitu. Jadi geser dulu deh nih malunya kita. Kalau kita nggak tahu, nggak ngerti, teman-teman kita pasti banyak yang lebih tahu, gitu kan? Kita bisa tanya sama teman kita. Nah kalau kita tahu ya kita mulai aja gitu.
cibiran apa terus dihina apa segala macam itu pasti itu pasti kayak di misalnya dagangan kamu mahal gitu ya itu kan relatif gitu pasaran kamu berarti beda gitu. Pasti kita nemuin pasar sendiri yang penting mulai dulu. Kalau kita nggak mulai ya nggak bakal bisa ngomongin ke step yang berikutnya. Kalau kita udah mulai baru kita bisa ngomongin kendalanya apa segala macam. Pasti teman-teman yang lain punya pengalaman sendiri-sendiri yang bisa di-share. Gitu. Oke, berarti pada prinsipnya just do it, lakuin Nah, aja dulu gitu, betul. kerjain aja dulu apa yang itunya. Oke, mungkin dari Ko Amin. Ya, kalau saya sih melihat kita harus mulai terbuka ya. Ya, istilahnya komunitas itu cukup banyak. Jadi jangan bilang kita, oh saya kuper nih, kurang pergaulan atau apa. Ya kita komunitas itu bisa sebagai sarana buat kita membangun hubungan gitu. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan juga harus punya sikap, harus men-share, saling membagi gitu. Betul. Ya kan, punya Betul. kelebihan kita share ke yang berkekurangan. Jadi intinya bukan kita baru pertama jualan ya nggak mungkin lah kita kasih harga tinggi karena kan orang belum kenal kan. Oke. Nah, dan kita juga mesti unggulkan rasa ataupun kalau jualan kuliner ya unggulkan ya rasa gitu kan. Nah, mungkin kan kita kan bersaingnya dengan Tokopedia dengan macam-macam ya kan di luar. Nah, kita harga juga mesti lihat dengan patokan Tokopedia dan yang lainnya juga, jangan kita ngambil kesimpulan sendiri gitu kan. Nah, ya kan dengan harga contoh jual kue cucur ya kan 10.000 ya kan ya nggak make sense kan. Iya. Nah, seperti itu. Jadi saya rasa kita kembangan komunitas kita saling membantu kita dari ya Philadelphia ini ya udah kita bangun gitu untuk saling membantu gitu. Saya mengangkat kamu ya kita saling mengangkat gitu kan. Dagangan kita laku ekonomi dia juga akan terbantu. Oke. Ya, itu aja saya pikir. Oke, kalau dari Ko Epen? Dan tadi kalau Yes cerita sebut ada beberapa platform, ada Tokopedia, Bukalapak, Shopee dan segala macam. Nah, ini step berikutnya nih. Tadi teman-teman saya bilang jangan menyerah, jangan malu, terus buka jaringan dan segala macam. Itu satu bagian. Ya, itu udah betul. Apa namanya perlu banget kita punya mental fighting spirit ya. Iya. Ya, jangan mau kalah gitu, pokoknya jangan mau menyerah gitu kan. Nah, di luar dari itu buat saya yang paling penting adalah lakukanlah segala sesuatu dengan sungguh-sungguh. Ya, dengan sungguh-sungguh. Contohnya gimana? Contoh gini. Tadi kalau waktu kamu jualan di WhatsApp kamu aja ada yang mau beli gitu ya. Terus kamu harus packing nih produknya nih. Jangan ngasal packingnya. Gitu. Packinglah packinglah dengan sungguh-sungguh. Jangan karena cuma beli satu asal aja packingnya yang penting ternyata packing menentukan. Packingnya yang bagus, bungkus dengan rapi gitu. Kalau punya printer kita print kepadanya jadi brandingnya gitu ya. Terus kalau memang nggak ada ya pakai tulis tangan yang bagus, jangan asal kertas nggak tahu robekan dari mana sehingga kesannya kok ngasal ya gitu. Padahal kita baru, tapi nggak apa-apa. Lakukanlah dengan sungguh-sungguh, itu satu. Nah kalau tadi yang WhatsApp, Facebook kita udah jualan, udah lancar, udah bisa, naik ke step berikutnya, masuk ke platform. Bukalapak, Shopee, Tokopedia, semua platform tersebut buat kamu jualan gratis. Tinggal daftar. Tinggal login, kamu bisa daftar, terus bisa mulai jualan, upload produk kamu. Apakah harus produk sendiri? Enggak juga. Bisa juga kayak tadi produknya Ko Anung. Kita ambil dari dia, kita upload di Bukalapaknya kita, di di platformnya kita. Bisa. Nah, pengalaman saya pribadi, saya jualan seringkali produk bukan milik sendiri. Gitu. Banyak juga dropship juga. Tapi yang paling menyenangkan buat saya adalah saya buka platform Bukalapak, saya cari produk tersebut, dapat yang paling murah. Jadi saya tahu nih patokan harga, misalkan contoh, let's say kita ngomong harga apa ya yang lagi tren ya, masker. Itu kita cek di pasaran berapa harganya. Ternyata ada yang jual
harga marketnya 90.000. Hmm. Udah paling rendah dong kalau dilihat-lihat nih gitu kan. Nah, Iya. kita hubungi penjualnya, kita chat dia, ready nggak produknya? Oh, dia bilang ready, penjualnya bilang ready nih. Heeh. Padahal kan saya nggak punya produk, tapi ada yang mau beli masker sama saya. Hmm. Ya udah, saya tawarkan sama yang mau beli. Oh, saya ada nih, harganya 110, saya up 20.000. Karena 120 di pasar masih terhitung Tinggi. murah. Oh, masih murah ya Iya, justru ya sekarang ya. dibandingkan masih ada yang kan kamu lihat di grafiknya. Oh iya. Produk ini ada yang jual 150. Iya. Mm-mm. Nah, kamu jual di tengah-tengah. Kan orang juga masih Oke accepted lah ya. lah. Akhirnya dia bilang, oke saya mau dong 2 dus. Dia bilang. Barangnya nggak ada. Saya ambil dulu sama si Dari yang tadi dari jualan channel ya. tadi. Kalau dia bisa dropship, bagus. Dia yang kirim langsung. Kalau dia nggak bisa dropship, ya udah kita beli aja. Gitu. Kita beli, kita pack untuk Kita kirim ke packing dia. ulang, kirim ke dia. Lewat marketplace-nya tadi Shopee ke apa itu namanya. Kak, saya nggak punya modal. Kan beli dulu Iya. perlu duit dong. Iya. Nggak punya modal nih ceritanya nih. Bagaimana caranya? Gampang. Buat aja transaksinya itu transfer. Nggak perlu pembayaran kartu kredit atau perlu pembayaran cash. Transfer. Karena kalau transfer kan dikasih waktu. Iya. Ada waktunya, ada jeda waktunya. Nah, kita minta sama pembeli kita, Pak, pembayarannya boleh dijalankan. Kita terima duit dong dari pembeli. Habis itu kita bayarkan. Kita dapat selisihnya. Nah, mulai dari itu, berjalan 1, 2, 3, 10 transaksi, kamu bisa punya toko sendiri pada akhirnya. Nggak mau menyerah dong, gigi. Iya. Itu aja sih kuncinya. Oke. Nah, karena tadi akhirnya bicara platform ini tadi Ko Amin aku udah sempat singgung sedikit. Nah, ada juga akhirnya berbicara online market ini pasti ada kompetisi. Karena tidak semua orang menjual produk yang berbeda-beda. Betul. Pasti ada produk yang sama. Nah, kira-kira nih mungkin hanya sekedar tips aja gitu loh. Awalnya nih, tadi Ko Amin hanya bilang coba memajukan rasa atau apa. Tapi akhirnya semua orang akan mempromosikan bahwa semua produk mereka. Iya. Contoh makanan pasti mereka Pasti. bilang rasanya enak gitu loh. Mereka bilang. Nah, tapi akhirnya bagaimana ini? Berarti kan udah ke selanjutnya banget nih sebenarnya, yaitu menuju ke branding. Di tengah kompetisi market yang sama gitu. Paling umum ya mungkin entah makanan, pakaian atau apa gitu loh. Nah, gimana sih supaya istilahnya jemaat Tuhan pun istilahnya siap, oh ya oke, saya bikin makanan gitu loh. Gimana nih? Maksudnya akhirnya untuk menarik konsumennya gitu. Gampang ya sebenarnya. Mm-mm. Kalau kamu bicara branding, ketika kamu masih jualan di tahap awal ya, masih lewat Facebook, lewat WhatsApp, brandingnya itu bukan branding produk kalau saya bilang. Oke. Ya diri kamu sendiri itu sebagai branding. Kok begitu? Iya. Kamu ini jujur gak selama ini? Bisnis gitu loh. Dagang jujur gak? Orang udah bayar, kamu nggak kirim produk ya? Terus besok mana ada yang mau beli lagi? Itu penting. Kamu nggak jujur, nggak sungguh-sungguh gitu loh. Cuman memanfaatkan doang. Lama-lama orang kan tahu, kalau sama si ini mah ngapain lah? Uangnya nggak pernah balik, dagangannya nggak pernah benar. Gitu. Jadi yang di branding diri kita sendiri dulu. Bahwa kita deliver apa yang kita sampaikan. Kalau kita bilang, oh ready kak, produknya 2 hari sudah ready. Bener, harus 2 hari ready. Dikirim tepat waktu. Itu branding diri sendiri kalau menurut saya. Kalau soal makanan apalagi? Gitu. Kamu udah cobain. Wah, pedes banget ini. Atau nggak pedes ya, mesti ngomong apa adanya dong gitu ya. Iya. Jangan memang nggak pedes, kamu bilang pedes banget. Takaran pedes nanti ada lagi nih, beda nih, repot lagi nih. Iya. Kalau takaran pedes ya, pedes buat saya, pedes buat kamu beda. Iya, betul. Relatif. Tapi intinya kita perlu sampaikan apa adanya. Oke. Gitu. Tadi yang si Evan bilang, ya seperti produk ya. Kalau kita mau jual, kalau orang semakin kenal, ya kita harus explore juga. Jadi kita mesti mengeksplor diri gitu. Jadi membuka contoh nih, siomay ini, ya dia mesti tes. Oh siomay si di mana yang terkenal? Nah, dia juga explore ke sana gitu kan. Oh rasanya agak enak nih, dan ini dengan ini. Nah itu jadi harus terus mengeksplor diri gitu saya pikir. Nah, itu juga cukup membantu. Dan satu lagi kalau apalagi kepercayaan ya, yang seperti Evan bilang harus jujur. Nah itu kadang-kadang kita orang walaupun agak mahal dikit, tapi kalau kita
berhubungannya enak, ya kan, Mm-mm. kita kasihnya kadang-kadang kita kasih bonus, ya kan, oh beli 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 makanan, oh nih kasih bonusnya apa gitu kan. Cemilan apa gitu kan. Nah itu jadi orang membeli yang seperti Evan bilang, yaitu beli pribadi kita sendiri gitu, kita bawa diri kita gitu. Nah, apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan ya, ya dituntut kejujuran kita, dituntut bagaimana integritas kita, ya kan. Oke, Kita ya. sudah bayar tepat waktu, ya bayar tepat waktu, ya kan. Sudah dikasih keringanan untuk cicil, ya kita bayar dengan selayaknya gitu. Jangan dipotong macam-macam, mau dipinjam dulu duitnya dan sebagainya. Ya kan, kita kebiasaan ya kan, kita dikasih kepercayaan. Nah, coba bisnis di mana-mana ya kepercayaan saya pikir. Nah, itulah yang nilai jualnya. Kalau kita mau bersaing dengan yang lain, ya kalah, ya kan? Dengan packaging dan macam-macam kita masih sederhana, tapi kita dengan rasa trust kita, saling mengasihi, saling membantu, ya kan? Nah, itulah yang membuat nilai kita bertambah. Menjadi gitu. nilai Iya, jual ya. nilai Justru jual. berarti dari diri seorang penjualnya itu ya, jadi Iya. dari pengusahanya itu yang menjadi nilai jual untuk Benar. awal-awal ya. Nah, Gitu. kalau saya pengalaman pribadi, nah saya kan masih berkutatnya di sekitar konvensional market nih, ya kan, ya grup-grup WA segala macam. Memang pengalaman saya ini lebih susah loh jualan sama orang-orang yang kita kenal. Karena kan karena kita udah dekat, udah kenal, otomatis lu jualan apa? Lu jualan, oh ini saya jualan duren. Enak nggak duren lu? Enak. Ah, gua nggak percaya gitu kan. Kadang-kadang ya berarti dari kitanya juga nih. Kalau memang kita punya modal lebih, bolehlah kita. Oke, gua promosi gitu. Tapi lihat-lihat orang, jangan sembarangan promosi. Maksudnya ini mah dia temennya sedikit umpamanya, atau beli durennya jarang-jarang, ya mesti lihat-lihat juga. Kalau mau promosi berarti kita harus melihat selangkah lebih maju gitu kan. Nah, yang lainnya adalah biasanya kita tuh di apa ya, dikecilin gitu. Jual duren berapa? 100.000. Wah, di luaran 40.000 juga ada gitu. Nah, kita jangan, kadang-kadang orang digituin pasti down banget. Oke. Bengong, duren gue mahal gitu kan. Nah, kita jangan begitu. Kita mesti yakin produk yang kita punya gitu. Enggak mahal. Memang gue modalnya 90.000, ya gue harus jual 100.000 misalnya gitu. Jadi kadang-kadang itu tuh nggak apa-apa di luaran 40.000, ya namanya duren pasti macam-macam gitu loh. Duren yang gue punya ini worth it. Bukan yang 40.000. Ya nggak apa-apa kalau kamu beli yang 40.000, tapi sementara saya jualnya memang barangnya 100.000. Gitu kira-kira. Oke, ini kan berarti kan udah mengarah banget nih sebenarnya ke tips kiat untuk memulai online market dan ini. Nah, tadi ini menjadi satu topik yang menarik yang Ko Anung bawa. Handling comments, mengatasi komentar. Kita tidak bisa berbohong, pertama kali memulai pasti ada aja suatu komentar. Gitu loh. Entah orang pasti ya, orang ketika membeli produk pasti menilai produk tersebut gitu. Ya, buktinya sekarang platform pun ada sistem rating, rating penjual, rating produk apa segala macam. Nah, ini mungkin ya yang aku percaya ya Koko sudah pasti lebih berpengalaman gitu ketika menjual barangnya. Tapi gimana sih akhirnya menjadi seorang entrepreneur, seorang pengusaha, seorang usahawan itu yang baru mulai, entah part time atau mau full time, ini juga menjadi tips untuk jemaat sekalian yang mungkin mau memulai handling comments ini. Bagaimana mengatasi komentar ini loh? Itu hal yang penting. Jangan kita emosi duluan untuk komen-komen yang negatif. Karena untuk whole online shop itu kalau menurut saya itu jahat. Mereka saling menjatuhkan. Ini orang dunia banget gitu. Kalau kita kan beda. Nah, jadi misalnya Ko Amin punya produk apa duren, saya juga jualan duren. Saya bisa masuk lewat akun yang beda atau akun yang sama untuk jatuhin Ko Amin. Saya komen tuh, duren Ko Amin asem, nggak enak, segala macam mahal. Nah, padahal nggak seperti itu. Jadi kita harus hati-hati untuk komen. Jadi ya misalnya kalau ada komen begitu, oke, sorry, kamu belinya yang kapan? Tanggal berapa? Kan kita juga punya catatan. Kalau dia nggak bisa jawab berarti itu kan palsu. Gitu. Saya juga punya pengalaman seperti itu yang coba jatuhin produk-produk yang saya punya. Padahal tujuannya adalah memang bohong gitu loh. Dia untuk menjatuhkan saya, bukannya memang dia nggak beli produk saya, bahkan dia nggak beli kan, cuma untuk menjatuhkan. Nah itu memang banyak dan terjadi. Jadi harus bijaksana untuk
menanggapi komen-komen yang seperti itu. Oke. Ya. Gitu. Seperti saya pernah pengalaman produk seperti MLM gitu kan. Saya Iya. kan pengen tahu kan banyak produk MLM. Wah, ini ada salah satu di WhatsApp, dia pinter. Saya tanya, efektif nggak sama produk ini gimana? Nah, dia tuh jawab, Pak, pertanyaan Bapak saya tampung ya, tapi menurut saya harus jelas dulu. Nah, seperti itu. Jadi kita harus punya persiapan untuk menjawab gitu. Oke. Dan itu harus ada dasarnya. Bapak coba lihat di ini. Terus saya bilang ini di Google, saya Google, ini produknya masih nggak bagus, saya bilang gitu kan. Saya mau ngetes. Karena kan saya kan mengkonsumsi kan obat itu kan ya harus tahu dulu Kita kan. harus tahu Iya ya, kan? betul. Nggak bisa sembarangan, tapi dia bisa kasih. Ya kan, apa yang saya ungkapkan dia bisa jawab gitu. Nah, itu memuaskan saya. Jadi saya Berarti yakin Product knowledge Meyakinkan kita jual, ya. kita harus tahu. benar, Ya. harus tahu. Kalau kita tanya, saya ada pernah ini barang gimana? Aduh, sorry ya, gue mesti tanya dulu ya gini-gini. Nah, itu kita juga udah kehilangan kepercayaan gitu kan. Tapi kalau barangnya sendiri aja dia nggak tahu. benar, gimana? Gitu. Berarti dia hanya ngelempar, tapi dia tidak mempunyai knowledge-nya gitu kan. Iya, Nah, itu yang penting kadang-kadang. Jadi kita harus menjawabnya sesuai yang ditanya. Terus ada risetnya nggak? Ada. Ya kan nih kita punya ilmiahnya. Oh, compare barangnya dengan siapa? Oke nih kita ada compare barang-barangnya. Jadi kita yakin untuk membeli produk itu. Nah, itulah yang harus kalau kita menghadapi Komentar komen-komen. ya, rating ya. Oke. Kalau dari Pak Epen? Buat saya balik lagi kepada istilah konsumen itu raja. Oke. Ya. Mereka berhak untuk komentar apapun. Tinggal kita menanggapinya seperti apa. Oke. Wah, mentang-mentang kita penjualnya, kita berasa lebih superior daripada mereka, terus kita lebih marah-marah juga. Nggak guna. Kan kita mau bisnis kita panjang. Nah, sebelum masuk kepada mereka komplain, kita harus tahu dulu, pertama produk kita sendiri tadi. Terus kedua, produk ini ada garansi gak ya? Dari suppliernya nih. Saya kan punya supplier lagi, importir misalkan. Kata importirnya, oh ada garansinya 1 bulan. Maka saya sampaikan juga kepada konsumen, garansi 1 bulan. Kalau ada kerusakan, tukar baru. Nah mereka sudah beli, ternyata rusak. Lah ada garansi nggak, apa kita takut? Terus dia bilang, rusak nih, oh nggak bisa tukar pak, maaf. Lah kok orang digaransi kok? Kenapa kita nggak mau repot gitu loh? Jadi kita memang harus mau repot. Akhirnya ya udah pak, yang rusak bagian mana? Oh begini ya rusaknya, ya udah pak, dikirim balik aja, kita tukerin baru ya. Karena memang dari suppliernya ada garansi, jaminan. Tapi mesti diinformasi juga KFN. Kalau kita memberi garansi, kadang-kadang malah customer ini suka sembarangan. Nah, sepengalaman saya di retail, saya bisnis retail itu 10 tahun lebih. Persentasenya itu sangat tidak besar. Tidak lebih dari 5%. Ya. Saya 10 tahun memang retail offline ya. Retail offline lebih bawel lagi tuh consumer. Dia bisa datang kapan aja ke toko. Bawa receipt, Bawa barang. receipt, tukar, dia bilang ini nggak nyala, ini apa ini. Nggak apa-apa. Karena angka presentasenya itu nggak sampai 5%. Nah, ada nggak orang yang memang iseng kerjaannya cuma buat komplain aja, nuker-nuker? Ada. Pasti ada, tapi nggak sampai 2%. Jadi anggap aja itu bagian dari servis kita buat mereka. Gitu. Tapi yang penting rule-nya jelas. Ya barangnya warantinya berapa lama? 6 bulan ya. Lepas dari garansinya habis ya memang udah nggak bisa gitu kan. Terus pemakaiannya juga harus jelas fungsinya. Apa namanya? Cara pakainya. Betul. Jangan dia beli terus dia celupin ke air lah. Memang nggak water resistant ya gimana? Bisa kita waranti kan nggak bisa. Itu yang satu. Yang kedua kalau soal makanan, balik lagi nih ke kesungguhan kita sebagai pedagang. Ada yang beli duren, lokasinya di Surabaya. Bisa kirim ya bisa. Sampai sana ya bonyok pak. Kalau kirimnya pakai reguler itu 2 hari baru sampai. Iya. Dari freezer terus masuk sana terus ya itu ada yang lucu-lucu tuh anekdot dia. Dia beli di online es batu. Sampai di rumah jadinya air. Terus marah-marah. Ini kok
Jadinya AR gimana sih nih? Ya, ya kira-kira lah gitu kan ya. Kita sebagai pedagang juga, oh ini kalau 2 hari nggak akan bisa tahan nih. Karena butuh dingin kan, butuh freezer kan, durian saya nih. Oh maaf Pak, kalau sampai 2 hari kelihatannya nggak bisa. Gitu. Ya kalau misalnya kita tetap ngotot jual dengan segala cara, akhirnya nyampe, bonyok, dia komplain ya, bukan salah yang beli juga dong. Iya. Gitu. Jadi kesungguhan kita lah, kita eh, apa namanya, produk ini bagaimana bisa kita deliver ke konsumen. Kayak Jangan gitu. asal laku berarti ya. Jangan asal laku. Contohnya saya jualan facial, selama ini saya jual facial ya, Hmm. belinya satu, yes. Tapi kan kalau kita packingnya cuma masukin ke amplop atau ke kertas gitu ya, Bisa rusak. ketekuk, Patah. patah. Iya. akhirnya mau nggak mau kita pakein dus. Padahal marginnya itu sama dus bisa jadi sama gitu. Tapi ya udah, ini part of service. Toh mungkin abis dia satu dia puas, dia bisa tambah 2, 3, 4, 5, ya udahlah. Tapi yang penting kesungguhan kita buat service, deliver service excellent buat mereka gitu, buat consumer kita. Gitu. Jadinya berarti juga kita pun sebagai yang pengusaha nih meminimalkan nih akhirnya rating konsumen jelek, kita punya juga Iya, istilahnya bener. ternyata ada kekurangan kita Iya. gitu, karena kita pikir oh yang penting usaha dapat untung gitu, Iya. tapi akhirnya ada yang kita kurang. Oke, nah tadi kita udah bicara banyak mengenai tips starting dari platform, memanfaatkannya bagaimana dan segala macam. Tapi sekarang kita coba melihat ke dirinya seorang pengusaha itu. Nah, menurut Hoko nih yang sudah berpengalaman di part time untuk menjadi seorang usahawan gitu, untuk memulai bisnis kecil-kecilan sebagai sampingan gitu. Apa sih sebenarnya yang harus dimiliki oleh seorang entrepreneur gitu? Sebagai seorang usahawan tuh apa sih yang harus dimiliki untuk memulai gitu loh? Selain dia produk atau apa gitu, tapi kita berbicara mengenai diri mereka gitu loh. Mungkin ya ini menjadi suatu tips yang memotivasi gitu loh. So, jemaat Tuhan ketika mau memulai ada nilai-nilai yang ini loh yang harus dimiliki gitu. Ya kan, coba menurut Ko Anung terlebih dahulu mungkin. Paling gampangnya ya bersabar. Kita baru memulai, nggak mungkin langsung kayak roket, langsung ke atas. Tapi pelan-pelan, ada step-stepnya. Jadi kita harus bersabar dan seperti yang Ko Evan bilang, tekun. Itu juga kunci yang penting. Jangan kayak apa mobil-mobilan yang anak-anak tuh mentok udah selesai. Kita harus balik lagi mundur, cari jalan lain. Jangan menyerah untuk satu keadaan. Oh ini kita dibilang produknya jelek, udah lesu, udah males gitu kan. Tapi kita terus. Dan bergaulnya juga mesti sama orang-orang yang mirip dengan kita melakukan usaha. Jadi bisa saling mengisi, saling menguatkan. Saya rasa seperti itu. Oke, dari Ko Amin. Kalau saya sih lebih kita harus maintain hubungan ya. Itu penting karena kalau saya di bidang IT, kadang-kadang orang bukan hanya sekedar jual, tapi maintain hubungan kita bagaimana gitu kan. Nah, itu penting. Gimana Pak stok barang? Say hello aja. Pak gimana kondisi COVID, gimana keluarga sehat? Hanya ngomong begitu aja orang sudah senang gitu kan. Nah, apalagi kita anak-anak Tuhan, ya kita harus saling terapkan kasih juga gitu kan. Jadi kita mesti selalu update gitu, gimana kabarnya. Jadi orang dengan kepercayaan itu seneng gitu kan. Nah, saya ada contoh lagi kemarin saya order kopi. Ternyata kopinya seharusnya dia kan udah bilang nggak ada stok kan, tapi dia nggak ada di info. Tapi saya tetap pesan, dia bilang baru dia belakangan WhatsApp, Pak, sorry kopinya habis, tapi saya ada sampel nih, saya kasih gratis ya 2. Nah itu sesuatu itikat balik gitu kan. Kalau kita punya sesuatu yang kita berikan, kita selalu ya seperti Evan bilang, selalu lah namanya konsumen itu raja. Jadi kita perlakukan dia seperti raja. Jadi kita jangan arogan berdebat, nggak ada menangnya. Buat apa berdebat dengan klien gitu kan? Kalau saya di IT begitu, saya oke selalu dia bener. Mau dijelekin kayak apa? Oh ya Pak, sorry, apa yang bisa dibantu? Kemarin saya untuk maintenance server gitu kan, dibilang wah COVID nih, maintenance dikurangin dong. Nah seperti itu kan. Dan kita dengan pendekatan Pak, oke boleh, tapi bisa nggak dikasih purchase ordernya tanggal sekian, saya akan minta tolong dengan prinsipal untuk kasih harga lebih spesial buat Bapak. Nah seperti itu. Jadi kita dengan kasih, dengan kerendahan hati,
bahwa dia itu sebagai raja gitu kan. Kita perlakukan dia, ya kan. Nah, apalagi kita anak-anak Tuhan gitu kan. Terapkanlah. Nah, kita mulai ngebantu. Nah, kenapa kita ada komunitas ini? Yaitu kita saling mengangkat gitu. Bukan saling menjatuhkan. Kita harus berbeda dengan orang-orang dunia. Mereka saling jatuhkan, menjelekkan. Nah, nanti kita mau mungkin di grup atau di Facebook, kalau ada sesuatu komen-komen yang tidak, nah kita sortir, nah kita terapkan, kita tegur gitu loh secara anak Tuhan ya kan, bahwa ini nggak boleh, dia boleh menjelekkan produk orang lain dan tidak boleh dengan ngambil keuntungan yang seperti apa dah gitu ya. Jadi kita benar-benar murni sebagai anak Tuhan harus dibedakan dengan dunia jualan ya kan. Dunia kan hanya untung gitu kan. Nah kita juga harus kita cari untung, tapi kita dengan cara yang bijak gitu. Nah itu yang penting sebagai anak Tuhan. Nah inilah pentingnya komunitas ini harus berkembang gitu untuk membantu anak-anak Tuhan yang lain. Saya percaya dengan komunitas ini kalau kita terapkan dengan benar ya kan, sesuai Evan bilang ada step-stepnya, ya kan, kita bantu, kita akan support teman-teman untuk semakin maju dalam diberkati Tuhan dalam bisnisnya. Gitu. Kalau Ko Amin ini prinsipnya GSPDI sekali ya. Prinsip Philadelphia sekali soalnya. Kasih persaudaraan loh itu. Jadinya jangan dibalas dengan perdebatan, tapi tunjukkanlah kasih persaudaraan baik kepada konsumen maupun dengan penjualan yang lain. Itu prinsip yang sangat GSPDI untuk dia di entrepreneur juga ya. Oke, Ko Evan. Saya ya pengalaman sendiri aja sih. Mulailah dengan sebuah langkah kecil. Yang penting melangkah, jangan cuma mikirin aja, bengong lu mau ngapain, gue mau ngapain ya, mikir aja, kelamaan mikir. Handphone punya, pulsa punya, ya melangkah. Gitu. Apa yang bisa dijual? Aduh gue bingung mau jualan apa ya, bingung nih, aduh apa ya, baju udah banyak yang jual baju, makanan udah banyak jual makanan. Iya, tapi pasarnya besar. Saya bilangin gitu loh, Indonesia 250 juta penduduk, sangat besar marketnya. Dan kalau teman-teman ikutin berita seminggu lalu, Indonesia sekarang sudah masuk ke middle class income, bukan lagi mid low income. Berarti udah benar-benar kelas menengah ya, bukan menengah ke bawah. Iya, itu sudah Badan Dunia loh yang bilang loh gitu. Jadi potensinya itu sangat besar, sangat-sangat besar. Kalau teman-teman dari sekarang nggak mau mulai, mau kapan? Apalagi yang masih kuliah, masih sekolah. Saya ingat saya dulu masih sekolah sudah mulai dari kecil, SMA. Jadi teman jualan biskuit, ya. Terus saya bilang, boleh nggak gue jualan biskuit yang lu jual gitu ya? Kan sekolah ada 3 lantai, saya lantai 3 deh saya jualannya, kamu lantai 2, lantai 1 gitu. Boleh, dia bilang. Untung berapa nih? 1.000 gitu. Dia udah jual biskuit 1.000, jual 10, untung 10.000. Uang makan hari itu ketutup. Gitu. Kok bisa jualannya bisa gitu? Karena kita lihat peluangnya apa? Teman-teman males ke lantai dasar buat ke kantin. Kita yang naik, kita jualin. Itu peluang kan? Nah, kalau kamu kebanyakan bengong, kebanyakan diem aja, akhirnya peluangnya hilang. Nah, makanya langkah tercepat adalah melangkah apapun itu. Contohnya ya tadi lewat WhatsApp, lewat Facebook. Nanti ada lagi nih bantuan nih dari MDF 3 nih. Ada Philadelphia Market, salah satunya. Mulai aja posting. Produknya punya siapa? Ya kamu lihat sekeliling kamu. Oh si tante ini punya ikat kepala atau apa? Bando atau apa? Belum ada yang jual di Philadelphia Market. Gue ngambil dropship masuk. Mulai kita jualan, melangkah. Gampangnya gini aja, teman-teman lihat. Apple, Microsoft, mulainya dari mana sih? Garasi rumah. Kalau nggak mulai dari yang terkecil, mungkin mereka besar segini nggak mungkin. Karena mungkin mulailah dari yang terkecil. Pasti kita dengan tadi kesungguhan, kejujuran, pasti kita berhasil. Oke, thank you so much. Itu merupakan satu tips. Ini untuk mental entrepreneur ya, karakter entrepreneurnya ya, saya. Nah, tadi Ko Evan tepat sekali sudah menyinggung kita MDF 3 ternyata punya loh platform kita sendiri. Jadi bagi jemaat yang belum tahu bahwa kita sekarang sudah punya Facebook group, itu adalah Philadelphia Market.
gitu. Dan sekarang ya ini kita masih mulai di Facebook, ya ini pun menjadi kerinduan kami dari pengurus MDF 3 bahwa istilahnya untuk memfasilitasi untuk jemaat bisa mempromosikan usahanya gitu di tengah-tengah situasi pandemi yang ada. Nah, kira-kira nih kan Ko Anung ada di dalamnya, Ko Amin ada di dalamnya, Ko Evan juga ada di dalamnya dan sudah melihat situasinya. Kira-kira yang menjadi pertanyaannya pertama dulu, apa sih dari sudah melihat ini Philadelphia market baru berapa lama berjalan, baru sangat sebentar gitu loh. Apa sih kira-kira bisa menjadi harapan untuk Philadelphia market ini gitu loh, untuk kedepannya bagi usaha anak Tuhan terutama di lingkungan GSPDI MDF 3? Itu balik lagi merupakan peluang. Jadi ya kita nih yang tergabung dalam tim Philadelphia Market mau supaya saudara-saudara GSPDI di Philadelphia GSPDI juga bisa merasakan kemajuan ekonomi. Itu kita pikirkan bagaimana caranya. Nah, kita bikin platform ini di Facebook. Ya. Nah, jadi saya menghimbau semua yang terlibat dalam jemaat GSPDI, mari. Mumpung ada ahli-ahlinya, bisa tanya sama Ko Evan, sama saya, sama Ko Amin. Bisa ditanya bagaimana sih cara melangkah, bagaimana begini begitu. Bahkan kalau bingung pun, saya bingung nih mau jualan apa, kita punya sumber-sumbernya. Bisa nanya sama kita, kok saya mau jualan handphone, kita punya sumbernya. Kita mau jualan mobil, punya sumbernya. Apapun, saya yakin kita asal diomongin pasti ada jalannya gitu loh. Yang penting kita mau mulai dulu. Dari situ, kalau sudah mulai, kita akan masuk ke yang lebih dalam lagi untuk pengembangan. Supaya teman-teman yang di GSPDI ini bisa merasakan pertumbuhan ekonomi yang boleh dikata sangat membantu di keluarga. Itu sih harapan kita bikin Philadelphia Market ya, Remy. Mungkin dari Ko Evan atau Kak ingin menambahkan apa menjadi harapan buat Philadelphia Market ini sih? Philadelphia Market ini adalah sebuah apa disebutnya lahan latihan buat teman-teman latihan. Posting aja yang ya apapun itu yang kamu mau jual gitu loh ya. Kenapa? Salah nggak ada yang ngomelin juga gitu loh. Ataupun kalaupun masih kurang bagus juga adminnya nggak nge-ban gitu. Ya. Jadi berdasarkan by time nanti kamu akan belajar untuk lebih baik lagi. Ya ini jadi ladang latihannya gitu. Posting aja. Hai teman-teman, saya dari ini gitu kan, mau jualan kacang bawang misalkan, kacang goreng bawang gitu ya. 1 kilonya sekian, setengah kilo sekian, ya udah posting aja. Kacangnya mungkin bukan kamu punya juga, dari tetangga kamu yang bikin gitu kan. Dari saya bilang dropship. Tapi sudah mulai. Nah, langkah berikutnya kita tinggal bagaimana Philadelphia Market ini lebih banyak lagi membernya, grupnya. Kalau sekarang masih hitungannya ratusan, bisa jadi ribuan, bahkan puluhan ribu. Kenapa bisa puluhan ribu? Karena GSPDI se-Indonesia luas sekali. Banyak sekali. Gitu kan. Nah, sekarang sudah sangat positif penjualan pedagangnya sendiri sudah banyak ya, variatif. Dari durian, ikan asin, baju, ada yang makanan beku, minuman, es krim ya. Nah, ini sangat membanggakan kalau saya bilang. Nah, ini perlu didukung terus. Teman-teman di daerah juga involve lebih banyak lagi di dalam ini, sehingga grupnya semakin lama semakin besar. Nah, prinsip saya selama ini adalah gereja yang diberkati adalah jemaat yang terberkati. Jadi jangan nunggu orang lain yang memberkati gereja lokal kita, ya mesti kita sendiri dong. Kalau jemaatnya ekonominya bertumbuh, semakin sejahtera, maka gerejanya pun juga diberkati. Jadi buat saya ini sangat bagus dan kita perlu fokus lebih lagi buat Philadelphia Market. Mungkin terakhir dari saya pikir kita harus saling, yang seperti tadi saya bilang, kita harus saling support. Jadi
wadah ini kalau tidak disupport dengan jemaat dan semuanya, ya hanya sekedar ya Facebook biasa saja. Tapi kalau ini menjadikan sesuatu untuk pekerjaannya dia, untuk menambah income, ini sesuatu yang besar. Jadi kita harus mencintai Philadelphia juga gitu loh kan. Jadi kita harus mencintai, ya udah ini sebagai wadah saya. Jadi kalau bisa kita juga beli produknya juga. Ya, bingung jangan jualan platformnya udah jangan ada. jualan aja, tapi kita mesti beli. Nah, seperti contoh, kita kan Philadelphia ada di Kalimantan, ada di mana. Nah, Kalimantan kan banyak contoh lah, saya bilang ada tumbuh-tumbuhan. Nah, mungkin orang Kalimantan bisa kirim ke Jakarta untuk kesehatan ya kan. Kita kemasin, kita jualin. Nah, dan kita juga minta support dari gereja juga untuk ngebantu mendistribusikan. Dan satunya lagi ada jemaat kita yang mungkin dia sudah jadi distributor. Nah, coba loh kenalkan diri, ya kan? Kita bisa ngambil barang dengan mereka. Contoh dia di distributor kopi, kita kan dapat harga bagus. Nah, kita bantu jualin di Facebook ini. Nah, kita akan latih semuanya, baik dari Facebook, dari Instagram. Nah, nanti kita akan bikin suatu acara lagi, mungkin lewat Zoom atau webinar dan yang lainnya. Nanti ada narasumber akan kita undang gitu, teman-teman kita yang expert di bidangnya ya kan, bisa event, bisa teman-teman kita yang lain, dan kita akan bantu di sini. Jadi bisa saling tanya jawab ya kan. Dan saya berharap semuanya ini bisa berjalan tergantung dari kita semua gitu ya kan. Kita maju bersama, kita bertumbuh bersama, dan kita diberkati bersama. Itu tadi betul guys, yang tadi agak kelewat itu yang Amin bilang betul banget. Jadi bukan cuman penjual atau pedagangnya aja yang masuk dalam grup Philadelphia Market, tapi juga jemaat. Jemaat kan ada yang ekonominya mampu, ada yang menengah, gitu ya. Bisa jadi possible konsumen juga ya. Bukan possible konsumen lagi, sesuai Philadelphia. Kasih persaudaraan, kalau nggak belanja sama saudara sendiri, belanja sama siapa? Gitu loh. Ya kan, beli dong di Philadelphia Market, beli dong dagangannya teman-teman kita yang mungkin dia jualan sayur, mungkin jualan apa, yang ekonominya lebih kuat menopang yang lemah. Caranya bukan ngasih duitnya, tapi belanja di grup ini, di platform ini, sehingga mungkin jemaat di desa terpencil atau di mana terberkati dengan belanjaan ini, gitu loh. Jadi bukan cuma pedagangnya yang masuk dalam grup, tapi juga jemaatnya, membernya gitu ya. Itu yang diharapkan. Iya, makanya. Soalnya kan kalau misalkan kita mengikuti ini, bahkan ya kalau aku ngeliat tuh kayaknya Pak Anung ya bahkan sampai tulis komentar ada dagangannya tuh yang laku di Philadelphia Market gitu kan. Berarti kan ini kan menjadi satu peluang yang sangat besar, membantu sekali gitu loh. Bukan hanya ya akhirnya yang penjual akan mendapat untung, mungkin ada jemaatan yang istilahnya udah nggak tahu mau beli barang di mana kan di Philadelphia Market ini kan akhirnya bisa tersedia. Main jauh-jauh ya enggak? Iya. Ya saya amazing sih guys. Saya posting di Philadelphia Market, ternyata ada konsumen dari Manado yang ngeliat di situ. Kan aksesnya berarti kan terbuka luas ke SPDI se-Indonesia gitu loh. Terima kasih buat teman-teman yang di Manado yang sudah sangat tertarik gitu ya belanja di kita. Walaupun mereka mungkin bisa belanja di kotanya juga kan, tapi mereka mau support teman-teman di Philadelphia Market. Betul. Berarti ini menjadi satu community yang sangat positif ya, gitu. Benar-benar sangat suportif dengan satu sama lain. Jadi bukan hanya kita memfasilitasi penjual mencari untung saja, tapi ini menjadi untuk support satu sama lain ya. Gitu, terlepas dari produk yang ada. Oke. Kira-kira terakhir, apa yang ingin menjadi pesan untuk semua jemaat Tuhan di GSPD MDF 3 secara khususnya gitu, ataupun ya memang di MD lain gitu, yang ingin disampaikan gitu ketika mereka mau memulai usaha ini? Apa mungkin? Silakan koko-koko sekalian. Yang penting gabung dulu. Kalau nggak ngerti, tanya kita semua bersedia membantu. Apapun itu, mau bingung melangkahnya bagaimana, kita bisa share. Gitu. Gabung aja dulu, kita bisa kasih masukan-masukan. Jangan malu bertanya sama kita-kita, karena kita-kita nih ya sedikit banyak udah tahu pengalamannya. Jadi kamu istilahnya nanti walau udah baru mau mulai, nggak perlu ngalamin seperti yang kita alamin, karena kamu udah punya senjatanya. Gitu. Oke. Ya, kalau dari saya, kita dengan komunitas ini kita memberdayakan jemaat kita supaya lebih mandiri. Ya, kita jangan
punya jemaat yang hanya sekedar minta ke gereja, tapi bagaimana kita bisa memberi ke gereja gitu. Betul. Bagaimana kita bisa mendapat berkat dan memberkati gereja juga. Jangan sebaliknya, kita minta ke gereja, meminta dari gembala dan semuanya, ya kan? Tapi kita tidak mengeksplor diri kita. Nggak ada yang katanya sudah tua, saya tidak mampu. Semuanya kalau ada jalan, ada kesempatan, pasti ada jalan. Itu aja. Iya. Oke. Ya sudah semua, tapi buat saya gini, saya percaya di luar sana di GSPDI lainnya juga banyak teman-teman yang sudah masuk ke dalam bisnis online dan berhasil. Yap. Jadi undangannya begini, bukan cuma buat teman-teman yang baru mau mulai, Ya, tapi teman-teman yang betul. sudah mulai, sudah berhasil pun, ayo perkuat Philadelphia Market, perkuat tim ini supaya bisa sharing sama-sama buat yang lain. Mungkin ada tips-tips lain yang lebih manjur lagi, lebih jitu lagi. Jadi saya belajar dari mereka, mereka mengajarkan yang lain juga. Ya. Jadi kita saling belajar di sini, bukan sudah paling hebat, gitu Iya, bukan betul, paling betul. jago, lebih saling berbagi ilmu satu dengan yang lain. Gitu. Nah, buat yang baru mulai, kalau nggak mau mulai dari sekarang, mau mulai kapan? Kan gitu. Mulailah langkah terkecil. Start. Oke. Ya, thank you. Bahwa ini menjadi satu tips yang sangat luar biasa, bahwa intinya bahwa kita jangan dapat mulai, bahkan ya bisa jadi memang sudah ada yang di luar sana yang memulai online shop tapi masih nggak tahu juga, yang mungkin sudah berjalan sukses tapi belum pernah dengar tentang Philadelphia Market ini. Jadi Philadelphia Market ini benar-benar terbuka untuk semua jemaat GSPDI, di lingkungan GSPDI MDF 3 juga ini sangat terbuka, baik kalian yang menjualan atau justru kalian yang mau cari barang, ini merupakan satu platform yang sangat terbuka untuk kita semua, karena benar-benar dari kita dan untuk kita kembali gitu. Oke. Sebelum kita mengakhiri podcast kita pada hari ini, jadi kita akan tutup dulu dengan doa. Kita akan mau mendoakan setiap kita yang jemaat yang mungkin dalam situasi yang ekonomi tidak menentu, Tuhan tolong, Tuhan berikan hikmat, dan juga untuk perkembangan Philadelphia Market ini ke depannya. Nanti saya minta dengan kasih Kristus, Ko Anung yang berdoa. Oke. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah kami yang maha sempurna, maha baik, Engkaulah selalu memberikan kami yang terbaik, Tuhan. Pada saat ini kami berkumpul, kami ngobrol santai, Tuhan. Biar kiranya apa yang kami obrolin ini, Tuhan, boleh memajukan, memuliakan nama-Mu, Tuhan. Sebab tujuan kami adalah memang Engkau yang dipermuliakan. Biar apa yang kami boleh sharingkan, Tuhan, boleh menjadi berkat untuk teman-teman kami di masa yang sulit ini, Tuhan. Kami sangat yakin, seyakin-yakinnya bahwa berkat-Mu tidak pernah tertutup atas kami semua. Tinggal kami mau mengambil kesempatan itu. Biar lewat apa yang kami obrolin ini, Tuhan, teman-teman kami boleh melihat satu lagi peluang, dan yang sudah punya peluang boleh melebarkan sayapnya, Tuhan. Dan semua akan kembali kepadamu, Tuhan. Terima kasih buat kami semua, Tuhan, yang merasa terberkati karena Engkau, Tuhan. Biar kiranya kami boleh melakukan aktivitas kami di masa yang akan datang, semua karena tuntunan Engkau, Tuhan. Berkati kami, Tuhan, sebagaimana kami adalah umat-Mu, tentara-Mu, Tuhan, yang memperlengkapi gereja-gereja-Mu, Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi pemersatu GSPDI, Tuhan, lewat sesuatu yang kecil ini, Tuhan. Dan kami yakin, Tuhan, semuanya akan diberkati, Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Sekali lagi Thank terima you. kasih Ko Epen, Ko Amin, dan Ko Anung untuk kesempatan pada kali ini. Jadi itu saja untuk Philotalk episode kita kali ini. Saya harapkan jemaat Tuhan sudah mendengar banyak sekali tips dan cerita pengalaman dari ketiga narasumber kita pada hari ini. Dan semoga ini menjadi berkat bagi jemaat sekalian yang menyaksikan. Jadi saya lagi terima kasih. Sampai jumpa kembali di Philotalk episode berikutnya. Shalom, salam Philadelphia.